Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang model bioekonomi Gordon Schaefer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Arya Adiwiguna, Anggi Alfiana Royani, Bram Armada, Edwin Sapriyatna Saputra, dan Yongki Eka Putra. Di sini kami dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari model bioekonomi Gordon Skipper. Model bioekonomi perikanan pertama kali ditulis oleh Gordon pada tahun 1954 dalam artikelnya yang menyatakan bahwa sumber perikanan pada umumnya bersifat terbuka atau open access, sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya atau tidak ada seorang pun yang memiliki hak khusus untuk memanfaatkan sumber daya alam ataupun melarang orang lain untuk ikut memanfaatkannya. Pendekatan bioekonomi diperlukan dalam pengolahan sumber daya karena permasalahan perikanan selama ini terfokus pada maksimalisasi penangkapan dengan mengabaikan faktor produksi ikan. Biaya yang dipergunakan dalam usaha perikanan. Dalam permasalahan tersebut, maka Gordon 1954 melakukan analisis berdasarkan konsep produksi biologi yang kemudian dikembangkan oleh Skipper 1957. Kemudian konsep dasar bioekonomi ini dikenal dengan teori Gordon Skipper. Baik, saya akan memaparkan tentang kurva metode Gordon-Schaefer. Dapat dilihat pada gambar, terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X merupakan upaya penangkapan, sedangkan sumbu Y merupakan hasil tangkapan oleh seorang nelayan. Secara umum, bentuk dari kurva Gordon-Schaefer ini berbentuk seperti lembah, yang memuncak lalu menurun. Yang pertama, yaitu EMY, yang merupakan keadaan di mana TC atau total cost atau total biaya sama dengan TR atau total pendapatan. Sehingga pada keadaan ini, seorang nelayan bisa dikatakan memperoleh keuntungan yang optimal. Yang selanjutnya yaitu EMSY, yang merupakan keadaan di mana seorang nelayan memperoleh hasil yang maksimal. Namun, dengan adanya hasil yang maksimal ini harus diimbangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Semakin banyak tangkapan, maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan. Pada keadaan inilah yang merupakan puncak dari penangkapan. Karena apabila sudah melampaui batas, maka akan terjadi tindakan overfishing. Apabila tindakan overfishing ini dilakukan secara terus-menerus, maka stok ikan pada suatu perairan lama-kelamaan akan semakin habis. Tindakan overfishing ini sangat dilarang, karena selain stok ikan di suatu perairan lama-kelamaan akan habis, hal ini juga akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Jadi, sebaiknya lakukanlah upaya penangkapan sesuai dengan anjuran yang berlaku, supaya sumber daya perikanan dapat dilestarikan. Model Gordon-Schaefer dikembangkan oleh Schaefer yang menggunakan fungsi pertumbuhan logistik yang dikembangkan oleh Gordon. Model fungsi pertumbuhan logistik tersebut dikombinasikan dengan prinsip ekonomi, terutama konsep ekonomi profit. Dalam model Gordon-Schaefer, pendekatan statik dipergunakan 3 kondisi keseimbangan, yaitu MSY atau Maximum Sustainable Yield adalah hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan suatu stok sumber daya perikanan. Konsep MSY didasarkan atas suatu model populasi ikan yang dianggap sebagai suatu unit tunggal. Kemudian MEY atau Maximum Economic Yield adalah pendapatan maksimum yang dilakukan secara terus-menerus yang melebihi biaya penangkapan atau fishing cost. MEY merupakan modifikasi dari MSY dengan memperhitungkan nilai hasil tangkap ikan atau jumlah tangkap. Kemudian open access equilibrium, yaitu bersifat terbuka sehingga setiap orang dapat memanfaatkan sumber daya
sumber daya yang ada. Seseorang tidak memiliki hak khusus untuk memanfaatkan sumber daya ataupun melarang orang lain untuk ikut memanfaatkannya atau common property. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model bioekonomi Gordon-Schreiber. Yang pertama yaitu model ini tidak hanya melibatkan aspek biologi, tetapi juga aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat dilihat dari salah satu pelaku perikanan yaitu nelayan. Dengan memperhitungkan berapa hasil tangkapan, biaya operasional, serta biomasa yang didapatkan dari hasil tangkapan. Sehingga dapat diketahui berapa keuntungan serta kerugian yang didapatkan oleh nelayan. Kelebihan yang kedua dari model bioekonomi ini yaitu mudahnya diterapkan di dalam analisis perikanan. Kemudian, kekurangan dari model bioekonomi ini adalah asumsi permintaan yang bersifat elastis sempurna, yaitu harga konstan serta kondisi yang terbatas pada struktur pasar sempurna. Sehingga dalam pendekatan ekonomi kurang terdefinisi dengan baik. Baik, sebagai penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu kesimpulannya adalah metode Gordon-Schreiber merupakan metode yang sudah cukup tepat untuk diaplikasikan di Indonesia atau diaplikasikan oleh nelayan-nelayan di Indonesia. Karena dengan adanya metode ini, nelayan dapat memprediksi upaya penangkapan dan hasil tangkapan yang optimal, serta mampu melestarikan sumber daya perikanan supaya tetap lestari. Jadi, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.